terserah rakyat mau apa. Yang namanya mengganggu. Dia mundur nggak? Bukan mundur gitu dari jabatan Bapak. Bapak harus turun dari jabatan Bapak. Saya baru dilantik. Saya sebagai bupati, saya mohon maaf atas apa yang terjadi di sini. Yang pertama, saya ingin menjelaskan bahwa ada yang kedua. Iya memang yang Biar pertama tahu, Bapak jelaskan dulu. Nanti dikira Baru cuma satu. Iya. Lalu yang selanjutnya adalah yang kedua. Ya memang tadi yang pertama. Coba tenangkan masyarakat. Tenang kan masyarakat? Bukan begitu. Si komandan, tuh masuk berita. Hah? Komandan masuk berita? Tuh, sama bupati. Saya sebagai bupati akan menunjukkan konsistensi saya. Mau di demo 1.000 orang kek, atau 10.000 orang datang demo, saya akan hadapi. Saya akan tetap pada keputusan menaikkan pajak PBB 1000%. Bukan begitu? Yang udah. Ini belum. Oke. Jadi apapun akan saya hadapi. Berarti Bapak nggak takut Pak akan didemo oleh masyarakat? Saya tidak pernah takut, saya tidak pernah akan lari. Paham ya? Saya tidak akan mundur. Bapak jangan mundur, Pak. Karena Pak tembok Bapak kamu. Wih, kok nantangin? Nantangin ini kayak beritanya mirip banget dengan Bupati 2 itu loh. Lu denger gak? Bupati 2. Bupati-pati. Iya. Tapi lu denger gak tadi? Ada saja deh. Orang Sunda. Dia mau naikin pajak PBB 1000%. Hah? Nah, kan gak masuk akal. Tapi kalau PBB naik jadi 1000%, modal buat tanahnya nggak CM tuh buat lapangan padel tuh. Ya iya. Ini akan berpengaruh terhadap bisnis kita, Wen. Lu kasih kesempatan dia dulu, baru kita gebukin. Ini bahaya. Ini bahaya. Kita lagi ngebahas ini. Ini statement ini bahaya. Naikin PBB 1000% ini pasti diamuk warga ini. Ini daerah rumahnya Daerah Pak gua Wendy, itu, gua berarti- tahu. berarti Yang rumah lu? PBB-nya naik tahun depan. Apa-apa, Wan, kan rumah lu cuma segini. Apaan segini? Ya itu rumah lu yang waktu itu kan, yang kita tidur bertiga. Iya emang, makanya rumah gua kecil. Jangan sampai kalau naik PBB-nya sampai 1000%. Lah gedean PBB-nya daripada cicilannya. Ya, Gimana? Ya bener Nggak juga. Ya nggak apa-apa, lu bayar PBB-nya aja, cicilannya nggak usah. Gak bisa, bayar. Kan lu diusir. Jadi Ngapain? gimana? Lu Sur? ngapain? Lu ngapain? Hah? Dah, gua udah ketemu. Gimana? Kan PBB naik 1000%. Iya. Jadi 6M kan? Iya. 2M. Mantap. Nah, mantap tuh solusi. Senang berbisnis dengan Anda. Apaan padel? Iya, Urusannya itu. Dia ngapain? Dari awal Dia ide. Gue ide. Roti bakar aja kalau nggak ada idenya nggak enak. Ede. Pelaksana, anggap aja gue direktur pelaksana. Langsung direktur aja lu. Ada dari Ada orang direktur. mentasbihkan diri sendiri, aneh banget lu. Iya, orang mah diangkat direktur. Komandan, Iya. komandan tadi ada di berita. Ini ada leho-leho nih. Oleh. Ulang. Ya kan saya kan kalau baca kan dari kanan ke kiri. Oh, oke. Sarah. Komandan. Dari siapa, Komandan? Siapa Dari komandan? Pak Bupati. Nih, ini yang harus kita bicarain. Kenapa? Taruh dulu. Please Jadi jangan ada yang makan bolu itu. kenapa? Komandan backupin bupati dengan statement ngawur kayak gitu cuma dikasih bolu. Nah, begini. Gak mungkin Saya dong. mesti jelaskan ya. 6M ada kali. Nggak ada. Nggak jadi ngepen. Masih ada. Masih. Kali mau join. Masih nih. Nggak. Masih nih. Saya harus jujur ya. Saya itu sebetulnya sama Bupati itu teman lama. Kebetulan, beneran Sur. Kebetulan dulu saya pernah hutang Rudi sama dia. Hutang budi. Nggak, jadi si Rudi hutang. Si Rudi Nggak, minjemin duit. hutang. Si Rudi hutang. Dikenalin sama Pak Bupati. Nih, ngerti nih. Sudah tahu nih. Si Rudi orang kaya, dikenalin Pak Bupati, Iya. pinjam duit banyak. Nih, dia ngerti nih. Betul. Yang beresin Pak Bupati. Yang beresin Pak Bupati. Ya, terus hubungannya apa?
Ya, itu kan statementnya ngawur. Teman lama. Iya, tapi kan komandan tahu itu statementnya Tapi ada di memancing. situ. Saya kan cuma berdiri mendampingi aja, saya nggak ngeluarin statement apa-apa. Bukan kalau emang komandan temen sama dia, kasih tahu dong kalau ini seharusnya nggak Jangan. gini. Udah saya kasih tahu. Terus? dijawabnya Nantangin beli gitu. Saya bilang, Nantangin warga loh komandan, nantangin lah warga. beli dia bilang gitu. Enggak itu tahu, ini kan kasih tahu. Dia kan nantang, mau di demo 1.000 orang atau 10.000 orang, dia nggak akan rubah kebijakannya. Kalau sampai beneran datang 10.000 orang, kantor kita cuma 7 orang. Ngebaginya gimana? Ya perwakilan aja. Tujuh aja kurang. Kok mau perwakilan? Ntar kalau beneran ada demo gimana komandan? Kita harus nge-backup siapa? Ya kita foto-foto aja selfie-selfie. Posting-posting gitu. Nggak gitu. Demo nih gitu. Tenang aja Wen, tenang. Udah. Selamat apa, Pak? Hah? Selamat apa, Pak? Nah, kan tergantung ini malam. Tayangnya atau- kapan? Malam, siang. Lah, saya cari di bawah. Lah kok? Lah bukan oleh-oleh. Ngasih. Bapak ngasih saya. Atau komandan oleh-oleh? Ya tadi nitip bawain, kenapa dibawa ke sini? Saya pikir ngasih buat Nggak oleh-oleh. Oleh-oleh kali, Pak. Ini sahabat saya. Ini belum selesai, udah sahabat. orang nggak Makanya, ngomong cuma kasih. udah tapi nggak apa-apa, ikhlas deh buat makan teman-teman di sini. Kayaknya lapar banget ya. Nggak ada. Saya nggak lapar. Terima kasih ya. Tinggal lagi. Tinggal Terima lagi, kasih. dua kali. Jadi saya tuh udah berteman lama dengan Ya. komandan ini. Jadi dulu ya pernah ada keperluan beliau, saya bantu, ini saatnya mungkin balas bunyi ya. Jadi, Kalau balik kan bunyi. Oh Ada iya. komandan yang utang Rudi, kok yang dibalas bunyi. Mbak. Dulu yang utang Rudi cuma dibantu sama Pak Bupati. jadi- Utang Rudi dulu. dulu Tang Rudi, Iya, iya, makanya coba. Jadi sementara ini terima kasih dukungannya. Sama-sama. Cuma semalam saya tuh nggak bisa tidur. Karena kepikiran soal demo ini, Pak. Belum ya, pengalaman belum di calling, jadi nggak bisa tidur. Jadi nggak nih? Jadi nggak nih? Ya, kepikiran. Saya pikir soal ini, Pak. Saya pikir soal demo. Jadi mohon maaf, Kesel banget nih. sebagai bupati, saya harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan rakyat. Maaf Pak, tapi kebijakannya kayak agak keterlaluan. Iya, Pak. Saya mau Yang protes. mana? Yang mana ini? 1000% Ini kenaikan gitu, PBB. Pak. Dia punya rumah di daerah Bapak, Oh, Pak. Anda warga saya? Iya. So tahu nih. Dia nanya. Anda warga saya. Iya. Saya warga Bapak. Kan ini ada kebijakan PBB naik 1000%. Iya kok bisa, Pak? Loh, kurang. Keterlaluan. Apalagi buat warga-warga menengah ke bawah, apalagi yang punya usaha kecil kayak toko ke itu Pak. Kelontong. Iya. Ke saya, toko ke saya. Iya. Emang rumahnya ukuran berapa sih? 4x5. Wah, gede banget. Kecil kali, 4 kali 5 kecil. Kecil, Masih Pak. kamar doang. Keadaannya itu. Itu aja subsidi, Pak. Rumah, Iya. rumah saya 2x3. Kok bisa jadi bupati sih? Bisa jadi bupati, Pak. Pak, itu gudang. Oh, gudang Jadi gini, doang tuh. cuma yang saya pikirkan nih komandan. Tadi kan saya bilang berapapun demo datang silakan. Iya. Makanya 10.000 datang nggak masalah, saya hadapi. Tenang aja. Warga saya itu nggak sampai 10.000. Oh, pantesan gitu. Iya, saya Kesana. 10 nggak masalah. Dari sebanyak-banyaknya pun nggak bakal. Nggak bakal. Tapi kan Bapak masuk di berita nasional, Iya. Pak. Takutnya yang demo bukan warga Bapak aja. Iya. Lah itu tugasnya dari Pasuk ini untuk screening mana yang Pak, bukan kantor yang bukan isinya warga cuma nggak. 7. Ya nanti 10-10-nya langsung tugas. Bapak kalau mau 12 beli Jeko. Nah, isi 12. 7. Kan tinggal nambah 3. Apa Ya nggak bisa susah? nambah sembarangan, Pak. Udah gini, Pak Bupati nggak usah khawatir. Saya akan backup Pak Bupati. Tolong teman-teman Ini dong. ditertibkan aja demo. Nanti biar Pak Bupati saya yang kawal. Komandan gimana sih? Kok komandan malah belain Pak Bupati? Ini bukan masalah membela, saya tuh mau menaikkan pajak itu kan solusinya nanti kembali ke rakyat juga. Karena pikiran saya nanti akan ada pendapatan tambahan untuk daerah itu 6 miliar. Saya rencana untuk bikin lapangan padel. Nah, Ini. Oke, Pak, kita amankan. Kita amankan. Setuju. yang nggak ikut nggak apa-apa, nanti jadi kepala proyek aja ngawasin pembangunan.
Itu job desa Dika, Pak. Iya, Direktur Pembangunan. Oh kamu? Saya Boleh. direktur pelaksana. Terus pokoknya nanti itulah. Siap, Aman, aman kan? Aman. Oke, kalau gitu saya dukung Pak kebijakannya Pak. Itu dong. Nah, Dika, lu gampang banget tiba-tiba berubah lu. Ini kan bupati daerah lu, bukan daerah gua. Ya, enggak. Anda yang mendukung pertama. Saya nggak mau, Pak. Ya elah. Kayaknya gua harus investasi deh, cuman selalu terkendala gitu. Kendala apa? Modalnya. Telepon lagi gua. Ngapain? Biar ada kesibukan aja. Biar nggak dilanjutin obrolannya. Ya maksud gua kalau kita bisa ngumpulin duit rame-rame kan kita bisa invest bareng gitu. Ya sendiri aja lu yang punya Mana keinginan buat proposalnya? Enggak, gua pengen tahu. Mau buka apa lu? Lapangan padel. Kita bikin 8 court, Satu kortnya berapa? 500 juta. Halo? Ya, tadi sampai mana? Gua denger dari orang-orang tuh lagi mau bikin gitu. Katanya BEP-nya cepet, targetnya 8 bulan sampai setahun. Oke, kita hitung ya. 500 juta. 500 juta. Oke. Kali 8 court. Kali 8, 4 miliar. Ya 4M. Tanahnya kita sewa. Tanahnya berapa? Se-M. Jadi 5M. Modalnya 5M. Kali aja lu ada 2,5, lu ada 2,5. Ah, lu modal apa selain kok? Randy! Kesel banget. Gua yang makelarin. Kok makelarin? Nanti tanahnya gue yang nyari. Lapangannya gue yang mandorin, Mas. Enggak, lu bilang apa? Lu jadi apa? Makelarin. Makelarin? Iya. Ngawasin pembangunan? Ya. Tapi nggak dibayar dong? Enggak, nanti kita bagi hasil aja. Bagi hasil gimana? Lah kalau udah jadi kan kita... Gua modal 2,5 M. Gua ini 2,5 M. Iya. Lah kan gue ikut terlibat dari awal. Awal apa? Terlibat dari awal. Gak ngerti bisnis lu. Orang kalau mau bagi Dalam hasil. dunia bisnis ada orang-orang kayak gua. Iya. Kalau ngomongin ide mah, orang kena hipnotis juga tiba-tiba ngasih ide mah bisa. Ngeteh asik nih. Ide. Ngasihnya Ada ide, lu. mintanya Daripada lu ikut biar arisan ini- online begitu ketipu. Ya kalau mau pembagian mah mending Gue dengar pembicaraan kalian dari tadi. Oh. Cara menyingkirkan temen yang gak tahu diri. Kamu. Yang penting logistik ini kita amankan supaya kondisi tidak semakin kacau. Gak bisa, ini hak rakyat Pak. Hak rakyat terserah rakyat mau apa. Yang namanya mengganggu harus diamankan. Gak bisa nih Pak kalau kayak gini. Saya akan bawa banyak orang lagi nanti Pak. Terserah kamu mau bawa berapa banyak saya hadapin. Saya nggak akan mundur. Saya tetap pada keputusan. Oke, saya mundur. Terserah. Ini kursi-kursi pada kemana di kantor lapor Pak? Kayak direbutin aja kayak orang-orang yang di Senayan. Duduknya gimana nih mau ngelapor ya Nek? Duduk, Nek sini deh. Duduk di speaker aja Nok. Nah, nggak apa-apa ya. Nah, apa keluhannya Nek? Ini mau ngelapor. Iya mau ngelapor ya, nggak apa-apa duduk di speaker aja soalnya kursinya lagi nggak ada. Selamat siang, Siang Kak. saya dari kantor kepolisian pusat bertemu dengan Pak Andre. Oh, komandan. Sebentar nanti saya panggil komandannya. Bapak tunggu di sini aja. Kebetulan kursi kita lagi sold out. Sebentar ya, Pak ya. Bapak duduk di sini aja. Bapak duduknya jangan terlalu ditekan. Takutnya embernya jadi mangkok. Nah, ini kemana? Bukti, ini kok ada nenek-nenek Ini pelapor. Ini katanya dari kantor pusat mau ketemu komandan. Ah. Kursi di sini nggak ada. Hah? Haho. Tapi sebenarnya ini kursi gue yang singkirin. Ya nggak usah pakai kalau emang bapak yang nyingkirin. biar nggak ketahuan. Iya, terus ini gimana nih? Ditaruh di mana? Ya ditaruh di kulkas. Pak, nanti komandan akan ketemu sama Bapak. Bapak tunggu aja di lounge kita. Sebelah sini. Ibu juga ikut saya ya. Maaf, Ti. Pak, tangannya hilang, Pak. Oh, ada. Oh, ada. Ya. Sebelah sini, Pak. Sebelah sini. Ya. Kenapa tiba-tiba ngilangin kursi? Ada masalah apa? Ya supaya karyawan, para pasukin tuh semua ngerasain apa yang saya rasain. Makanya kursi-kursi saya masukin gudang. Maksud komandan? Saya ambein. Ambeien, komandan. Kenceng.
Iya. Makanya susah banget duduk, jadi harus berdiri terus nih. Jangan gitu dong, egois. Ntar kalau ada tamu gimana? Lagi nggak ngomong sih. Saya tuh punya solusinya, Komandan. Mana? Nih, pakai ini. Orang ambeien malah dikasih permen. Bukan permen, ini bukan permen. Ini obat apa sih? Ini Ambeven, obat tradisional yang membantu meredakan gejala ambeien seperti Komandan. Pokoknya bukan cuma ambeien nih, BAB berdarah, nyeri saat BAB, dan timbul benjolan di sekitar dubur. Bener, pantesan saya nggak bisa duduk. Tapi ini aman nggak? Aman Komandan, aman banget. Karena Ambeven ini mengandung ekstrak daun wungu dan tanaman terpilih lainnya. Dan yang pasti sudah BPOM dan halal. Terus gimana cara konsumsinya? Gampang banget Komandan, Ambeven ini diminumnya sehari 3 kali, 2 kapsul. 2 kapsul di pagi hari, 2 kapsul di siang hari, sama 2 kapsul di malam hari. Oh gitu, kalau gitu saya cobain ya. Nih. Kasih ya. 2 tuh. 2, diminum. Air putihnya dong. Oh iya. Kalau gua seret gimana? Ada minumnya. Ya lihat dong. Bismillahirrahmanirrahim. Segar rasanya. Iya. Ini belinya di mana, Es? Ambeven itu bisa dibeli di apotik, di Indomaret, Alfamidi, Alfamart, Watson, Guardian, Century, dan Medicon Official Store di Shopee Komandan. Pokoknya untuk informasi lebih lengkapnya, cek aja di sosial medianya di @ambeven.id. Nah, yang ini buat Komandan aja deh ya. Makasih banyak nih, Ati. Aduh. Pokoknya ingat ya, jadi redakan gejala ambeien dengan Ambeven.